Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur ya, walaupun cuaca hujan, kita masih tetap berada di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semua bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian, layak dipuji disembah. Melukis
singer, pemain musik, penyambut jemaat, UHP, perekam Tuhan, dan sound system Bapa. Engkau lihat Tuhan pelayanan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kami boleh melayani Engkau dengan segenap hati kami, dengan kerendahan hati kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, layakan kami, mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh memberikan yang terbaik buat Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Engkau pakai lidah bibir hamba untuk menjadikan saluran berkat bagi kami Bapa. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan boleh tertanam tumbuh hidup dalam hati kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau saat pagi hari ini Tuhan, ada kuasa-kuasa tidak senang di dalam kami mau memuji Engkau, di dalam kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami satukan hati kami, kami usir, kami tegak di dalam nama Yesus. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang boleh ada di tempat ibadah ini Tuhan, boleh ada di tengah-tengah acara kami pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Awal ibadah, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini ada sukacita, tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Walaupun cuaca dingin, mungkin kita enak di rumah tarik selimut, tetapi kita punya Tuhan. Pagi hari ini kita mau nyatakan hidup kita mau memuliakan nama Tuhan, karena di dalam nama Tuhan ada kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk memulihkan, bahkan kuasa untuk memberikan kemenangan. Haleluya. Kita naikkan pujian, ada kuasa. Kita semua bersukacita Bapak Ibu Saudara ya. Kalau bisa sambil berlompat, sambil kita menari buat Tuhan. Haleluya.
ini itu semua karena kuasa Tuhan. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara ya. Jangan pernah lelah untuk memuji Tuhan. Karena kita tahu dengan kita memuji Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Naikkan pujian, aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan terhidup. Haleluya. Aku percaya di dalam nama siapa? Ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan
mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan kita kasih waktu yang lebih banyak lagi supaya firman Tuhan boleh membentuk hidup kita supaya kita lebih setia lagi kepada Tuhan. Mari kita akan dengarkan pujian waktu yang tepat. Tuhan menjawab doa, namun
Engkau menjawab. Tapi yang kami tahu Bapa, Engkau berikan yang terbaik. Di waktumu yang tepat, dengan caramu yang luar biasa, yang tidak pernah kami pikirkan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik. Waktumu adalah yang terbaik Bapa. Ajari kami untuk senantiasa mengizinkan Engkau sendiri yang bekerja. Kami hanya cukup diam. Diam bukan hanya sekedar diam, tetapi tetap tekun, berdoa, berharap, percaya bahwa Engkaulah satu-satunya sumber yang kami perlukan dalam setiap persoalan kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami Engkau izinkan Bapa berjalan di padang gurun, tapi Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat kuasa-Mu Engkau nyatakan Bapa. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Tuhan Yesus, kalau kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, biarlah itu semua boleh menjadi duka yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan Yesus, Engkau mengenal setiap pribadi-pribadi kami Tuhan. Apa yang menjadi keperluan kami, apa yang menjadi persoalan hidup kami. Engkau bukan Allah yang tidak mengerti, Engkau bukan Allah yang tidak peduli. Kalaupun kami harus melewati semua proses Bapa, kami percaya hanya bersama-Mu kami mampu melewatinya. Setiap kebenaran firman-Mu itulah Bapa yang menjadi pelita bagi kaki kami untuk setiap langkah apa yang Engkau mau kami lakukan sebagai tindakan kami. Selebihnya Tuhan, kami percaya Engkau lebih tahu Bapa bagaimana cara menolong kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami membutuhkan firman-Mu. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan yang telah persiapkan. Sembunyikan di belakang salib-Mu, Engkau yang nampak, Engkau yang mengurapi bungkus baut hamba-Mu. Pakailah lidah-Mu, bibir hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami, untuk mengajari kami, mengingatkan kami, bahkan menegur kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah iya dan amin Bapa. Firman-Mu kami perlukan, maka berbicara kepada kami melalui hamba-Mu ini Bapa. Kami mengundang hadirat-Mu ada di tengah-tengah ruangan ini terlebih Tuhan. Hadir di dalam setiap kehidupan kami, melawati setiap kami Bapa. Kuduskan hati, pikiran, jiwa bahkan roh kami, untuk kami dapat menerima setiap kebenaran firman-Mu dan merenungkannya sehingga menjadi rema di dalam hidup kami. Terus dijadikanlah setiap kami pelaku akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jangan biarkan lewat begitu saja Bapa firman-Mu. Kita percaya Tuhan, ketika roh Allah ada di tengah-tengah kami Bapa, maka Engkau menjadikan semuanya luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tahu Bapa, ada satu oknum yang ingin mencuri damai sejahtera kami, yang ingin mencuri konsentrasi kami ketika kami mau mendengarkan firman-Mu. Maka saat ini kami bersatu hati, kami kusir tengking dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roh Allah bebas berkarya di tempat ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Kami siap menyambut firman-Mu dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Maka kita bersyukur pada pagi hari ini, kalau Tuhan masih hantarkan kita boleh berpuji menyembah, bahkan kita masih kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Jadi pujian mengatakan bahwa di luar sana seolah-olah cuaca kurang bersahabat. Ada begitu banyak jemaat Tuhan yang tidak hadir karena cuaca ini. Tapi kita bersyukur seberapa yang kita ada saat pagi hari ini, kita sama-sama semangat untuk memuji
Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberikan saya kekuatan dan Ibu Gembala boleh mempercayakan saya kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan kasih saya kesadaran bahwa kasih dan kemuliaan Tuhan. Kita langsung saja kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-12. Mazmur 84 ayat ke-12 demikian firman Tuhan. Saya membacakan semua jemaat Tuhan menyimaknya masing-masing di Alkitab atau di kalkulator, HP, pintar. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Sekali lagi. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Dia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita sama-sama kita mau belajar. Suasana di luar sana tak terlihat matahari bersinar, tetapi cahayanya bisa menembus awan gelap. Amin. Tuhan adalah matahari. Wow. Kita mau belajar pertama sebab Tuhan adalah matahari. Terbayangkan kita sama-sama apakah itu bagaimana tuh matahari bekerja. Matahari adalah sumber cahaya. Buktinya awan gelap selama bumi berputar di pagi, siang, sampai sore hari ini, segelap apapun awan menutupnya, tetap cahaya dapat menembus bumi. Amin. Sebab matahari adalah sumber cahaya. Artinya sumber penerangan yang dapat menerangi kegelapan. Sifat Tuhan di sini dibicara bahwa Tuhan adalah matahari. Berarti kalau matahari dapat menembus sebagai sumber cahaya, Tuhan adalah terang dunia. Amin. Tuhan adalah dapat menerangi segala kegelapan. Satu titik terang aja, sejauh mata dapat memandang di dalam kegelapan, itu cahaya itu tidak bisa ditutup oleh kegelapan. Itulah Tuhan luar biasa bagi kita semua. Matahari juga sumber energi. Buktinya banyak pembangkit listrik dari sumber cahaya matahari. Sepanjang perjalanan kalau di bandara lewat parameter utara maupun selatan, banyak lampu itu dari cahaya matahari. Menyimpan energi, menyimpan kekuatan. Tuhan adalah kekuatan bagi kita semua. Kita semangat. Seberapa yang kita hadir pada pagi siang ini, tetap semangat. Kita percaya Tuhanlah kekuatan bagi orang-orang yang lemah. Cuaca di luar sana jangan mengurangi. Kita nggak boleh lemah, kita nggak boleh kalah.
kita kuat untuk bisa memuji menyembah Tuhan. Yang ketiga juga sumber matahari adalah menguatkan kesehatan. Kita baru lewati, walaupun pandemi di akhir masih sedikit, COVID di mana di awal itu luar biasa. Semua manusia yang kena COVID maupun yang nggak kena COVID berjemur matahari. Betul apa betul? Karena apa? Matahari adalah sumber kesehatan, punya vitamin D, ya kan? Kita tahu lah ya, vitamin D itu salah satu menguatkan tulang dan yang lainnya. Karena saya bukan dokter, tapi paling tidak kita tahu bahwa vitamin D itu diperlukan oleh tubuh manusia, ya kan? Orang yang kena COVID pada waktu itu jemur matahari sampai siang, ya. Banyak sekali orang yang nggak takut hitam pada saat kena COVID, walaupun hari-hari yang selanjutnya nggak mau jemur matahari, takut hitam. Berarti orang-orang hitam mungkin jarang sekali ya yang kena penyakit kurang vitamin D. Nah, berarti Allah itu adalah sumber kesembuhan. Amin. Tuhan itu adalah matahari. Berarti Tuhan itu adalah sumber kesembuhan bagi semua penyakit, termasuk penyakit sakit hati. Bapak Ibu Saudara, ada yang pernah sakit hati? Bukan sakit hati karena level ya, sakit hati sakitnya di sini. Kata orang dunia sana. Ya, sumber kesembuhan itu dari Allah. Jadi kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan masih sakit hati, itu pertanyaan. Di mana iman kita yang percaya kepada Tuhan adalah sumber kesembuhan? Ya, kalau ada sakit hati nggak boleh lama-lama ya. Biar cepatlah berlalu. Allah ada matahari. Saya catat di sini, matahari adalah menjaga siklusnya air. Kita sedikit belajar, kita juga pernah belajar di SMP juga bermulai, ya kan? Matahari itu adalah menjaga siklus air. Ya, siang panas, air menguap, simpan di awan, ya bisa datangkan hujan dan seterusnya. Itu kenapa manusia tanpa air itu nggak akan bisa hidup, ya kan? Mungkin ada catatan bahwa kalau orang puasa berhari-hari itu nggak makan itu kuat. Ya kalau kurang air dehidrasi cepat drop dan mati mungkin. Sumber kehidupan itu adalah sifatnya Allah. Semua manusia perlu kehidupan, ya kan? Kehidupan semua yang kita masih hidup ini adalah bagian kasih Allah atas manusia. Allah juga memberi kehidupan. Kita tahu semua makhluk di bumi tanpa sinar matahari nggak mungkin kuat bertahan lama. Mungkin ini depan kita itu adalah kembang, ada pohon di pojok sebelah sana, itu plastik, nggak bakalan lagi simpan di dalam tanpa sinar matahari. Coba dalamnya contoh, ada Bapak Ibu Saudara yang suka tanam kembang tanpa kena sinar matahari, bisa bertahan berapa lama? Matahari itu membuat
semua itu menjadi hidup. Matahari adalah membawa satu kehangatan. Walaupun matahari itu panas, tapi Tuhan menciptakan ada pelindung sehingga matahari memberikan kehangatan. Itu sifat Tuhan kepada kita semua. Tuhan tuh memberikan kehangatan bagi kita. Sebagai anak-anak Tuhan, ayo jadi anak-anak Tuhan yang hangat, bukan jadi anak Tuhan yang panas. Beda ya, panas sama hangat ya. Beda kan air panas sama air hangat. Air panas kita nggak bisa minum, air hangat kita dapat minum. Di tengah-tengah keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, harus memberikan kehangatan buat lingkungan keluarga kita, sehingga dalam kehangatan dapat mencairkan suasana dingin. Kehangatan dapat mencairkan suasana yang beku. Betul? Makanya firman Tuhan hari ini adalah berbicara bahwa Tuhan adalah matahari. Setiap hari matahari itu bersinar, ya, kecuali malam yang Tuhan ciptakan perputaran bumi di porosnya. Matahari tetap bersinar. Ketika malam hari ini, mungkin di Indonesia terang ada di negara yang lain. Jadi matahari setiap waktu bersinar, memberikan satu kehidupan buat manusia. Itu sifat Allah, selalu memberikan kehidupan buat manusia. Ini luar biasa. Saya baca di sini firman Tuhan yang diberikan oleh Gembala ini luar biasa. Tuhan adalah matahari. Setiap hari matahari bersinar untuk manusia. Di dalam dunia ini Tuhan tidak pilih-pilih. Kasih Allah Tuhan tidak pilih. Baik itu di tengah dunia itu orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Orang yang tidak benar itu orang yang penuh dengan dosa. Kasih Tuhan itu tadi memberikan kehidupan. Tuhan tidak pernah memilih. Ketika Tuhan memberikan satu kehidupan buat manusia, pilihan ada di manusia itu sendiri. Bagaimana kita bersikap? Itulah bentuk kasih dan kemuliaan dari Tuhan buat manusia. Yohanes 3:16 tercatat bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya pada Dia binasa dan kemuliaan hidup yang kekal. Ini satu bukti kasih Allah kepada umat manusia. Ini luar biasa. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan sinar matahari, memberikan kehidupan, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa. Pilihan kepada kita semua. Apakah kita benar-benar mau menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran, supaya kita mendapatkan jaminan memperoleh kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Mari, firman Tuhan mengatakan di sini jelas bagaimana kasih Allah akan hidup manusia. Kita sama-sama awalnya tidak mengenal Allah. Kita sama-sama dulunya orang-orang yang di luar sana, penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Tuhan selalu memberikan kesempatan kita untuk berubah. Jadi anak-anak Tuhan harus punya kepekaan pendengaran akan firman Tuhan. Doa dari pembukaan sebelum firman sudah jelas bagaimana kita berharap kepada Tuhan. Kita berdosa
Ketika kita minta ampun, Tuhan tidak pernah tidak memberikan pengampunan bagi kita. Untuk itu tetap kita setiap hari harus ada dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Bukan pertobatan karena dilihat atau didengar oleh orang lain. Pertobatan benar-benar kita bisa melakukan di hadapan Allah. Karena di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Kita bisa menipu satu dengan yang lain. Suami bisa menutupi istri, istri bisa bohongin suami, anak bisa menutupi, dan segala macam. Tetapi satu hal yang kita tahu, Allah adalah sumber cahaya dapat menembus sampai ke dalam hati manusia. Allah tidak bisa dibohong. Itulah bukti kasih Tuhan yang tidak pernah bersalah bagi manusia. Tetapi untuk mengalami berkat dan mujizat ada syaratnya bagi kita. Untuk masuk dalam kerajaan Allah ada syaratnya. Ini jelas. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 14:6 mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran. Tadi pujian sudah mengangkat pujian ini dari firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 6 ini. Aku ada jalan kebenaran dan hidup. Itu sudah mencatat. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi yang bisa datang ke rumah Bapa, ke dalam surga tanpa melalui namanya Yesus yang kita percaya Tuhan. Amin. Ini kita harus responin bahwa Tuhan itu adalah matahari yang memberikan satu kehidupan, gambaran Allah bagi kita yang percaya lewat nama Yesus. Ada jaminan kehidupan yang kekal. Amin. Ini luar biasa. Berbicara tentang kasih Allah dan kemuliaan Tuhan. Yang selanjutnya bahwa Tuhan adalah perisai. Kita sama-sama tahu kalau perisai itu adalah pelindung ya. Kita lihat kalau ada tawuran polisi itu pakai perisai, tameng, pelindung supaya menjaga serangan-serangan dari luar. Amin. Tuhan itu perisai, perlindungan Tuhan. Kita sama-sama kita membuka di satu ayat dari Efesus. Saya catat di sini dari Efesus 6 ayat yang ke-11. Saya bacakannya. Efesus 6 ayat ke-11 di mana Tuhan adalah perisai. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dunia yang kita tinggal ini adalah teritorialnya iblis. Kenapa? Karena pada saat pemberontakan Lucifer itu dibuang di dunia sebelum manusia diciptakan. Bagaimana dunia ini? Jangan kita berharap sepertinya di surga. Dunia ini penuh dengan masalah. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh yang jahat udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat ke-14. Jadi berdirilah tegak, berikat-ikatkan kebenaran
dan berbaju tirakan keadilan. Tuhan adalah perisai pelindung bagi umat manusia. Kita harus jadikan Tuhan untuk pelindung bagi kita. Tetapi kita selama di dunia ini banyak tantangan masalah. Kita juga harus diperlengkapi senjata Allah, yaitu adalah kebenaran dan keadilan. Catat deh ayat ke-14. Tanpa kebenaran kita tidak mungkin bisa melawan tipu musnah iblis. Kebenaran firman Tuhan yang kita harus pakai. Keadilan Tuhan yang kita harus pakai sesuai dengan firman Allah, bukan keadilan yang menurut kita punya pikiran dan keinginan. Wah, kalau dia benci saya harus membencinya. Itu keadilan kita sebagai manusia. Enak aja dia kan, itu manusianya kita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa jika kamu tanpa dipikir kasih pipi kanan, gampang gak untuk mempraktekkannya? Saya rasa semua manusia yang kita mau berdasarkan keinginan daging kita tidak akan mungkin bisa mempraktekkan firman Tuhan, di mana jika kamu ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Tanpa kebenaran firman Tuhan menjadi landasan kita tidak akan mampu melawan godaan iblis. Enak, udah balas, enak dan dia bukan di lu. Kira-kira kan sering kan kita alami hal itu. Tapi mari kita belajar mempraktekkan firman Tuhan. Nggak gampang. Kita praktekkan firman Tuhan ini menjadi anak Tuhan. Saat ini adalah kebenaran. Yang kita lawan adalah kebenaran. Perisai pelindung yang dapat mengalahkan tipu musnah adalah perisai iman yang kita percaya kepada Yesus Tuhan. Ini yang firman Tuhan mencatat, yang kita lawan itu bukan darah dan daging. Kalau darah dan daging tadi yaitu ditampar pipi kiri, balas lebih kencang lagi pipi kanannya. Enak aja, betul? Kalau ditonjok, balas. Kalau disakiti, panas. Ya, tapi bukan berarti benar-benar orang dikasih pipi kanan tampar balik. Kalau sakitnya nggak ketulungan. Ya, ini kan coba Tuhan ajaran kita bahwa kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, balas dengan kejahatan dengan kasih. Amin. Aminnya satu kecil. Ini memang bukti bahwa manusianya kita nggak gampang aja untuk melakukan hal itu. Jadi kita harus berdiri tegak. Berdiri tegak itu adalah berbicara bahwa sigap, berikat pinggang kan kebenaran. Jadi kebenaran itu kita bawa kemana-mana. Kebenaran itu jangan tahu soal kalau kita pakai. Dan berbaju tirakan keadilan. Nah, seperti baju yang kita pakai harus tunjukkan keadilan, bukan keinginan yang ada di pikiran kita. Selanjutnya mungkin kita banyak belajar tentang kebenaran. Kita tahu sama-sama semua tahu. Hati kecil kita tahu apa yang kita lakukan itu kebenaran atau bukan. Seringkali kita jangan mengeraskan hati, nurutin keinginan. Semua orang tahu ketika dia melakukan satu kesalahan. Kembali lagi pilihan, apakah kita mau bertahan dalam ketidakadilan yang kita tunjukkan kepada orang lain, apalagi tengah-tengah keluarga kita.
Apa kita tega melakukan kebohongan di tengah-tengah keluarga kita? Itu pilihan. Apa kita tega menganggap semua yang kita lakukan itu adil buat saya, tetapi tidak adil buat yang lain? Pilihan hidup. Sebagai anak Tuhan, kita di sini bahwa kita mau, karena Tuhan itu adalah matahari dan perisai. Berarti kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita kembali bahwa Mazmur 84 tadi bahwa kasih dan kemuliaan yang berikan itu kita sudah sedikit banyak kita sudah membahas bahwa kasih kemuliaan Allah itu Tuhan berikan. Tuhan tidak pernah menahan kebaikan bagi orang. Seperti contoh matahari tadi bahwa matahari memberikan kehidupan buat semua orang di tengah-tengah dunia. Walaupun di dunia itu ada begitu banyak orang yang sudah jauh di hadapan Tuhan, alias orang jahat di mata Tuhan. Tuhan memberikan kebaikan di sini bahwa Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Mungkin di dunia ini ada begitunya orang baik. Tuhan tidak pernah menahan kebaikan orang-orang baik. Di dunia itu terlalu orang banyak sekali orang baik. Bahkan orang yang bukan Kristen jauh kehidupannya lebih baik daripada orang Kristen. Ya, binatang aja, semut aja berantem dia pisahkan. Sebaliknya ada beberapa anak Tuhan melihat orang berantem malah bersorak-sorai. Ini koreksi bagi kita semua. Ada begitu banyak orang di luar dari kekristenan, kebaikan mereka melebihi. Tetapi di sini Tuhan tidak pernah menahan kebaikan. Ya kan? Tabur tuai memang orang memberi akan diberi, orang yang memberkati akan diberkati. Banyak orang-orang baik Tuhan memberkatinya luar biasa. Tetapi tercatat dalam firman Tuhan, kita buka Mazmur, kita sama-sama belajar Mazmur 34. Mazmur 34 ayat yang ke-16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriakan mereka minta tolong. Firman Tuhan jelas. Kasih dan kemuliaan Tuhan berikan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Jelas firman Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Tadi firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan memberikan tidak menahan kebaikan bagi orang-orang yang tidak baik. Tetapi di sini kita belajar sama-sama, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, tanda kutip. Orang baik dan orang benar itu beda ya. Orang baik belum tentu orang benar. Konteksnya firman Allah. Tetap orang benar pasti itu adalah orang baik. Setuju? Amin. Maka jadilah orang benar, jangan jadi orang baik. Kalau jadi orang baik itu begini. Kalau dia berbuat baik, wajar kalau saya membalas baik. Tetapi orang benar, sekalipun orang berbuat jahat, dia harus berbuat baik. Maka dari itu firman Tuhan ini, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang baik dan telinganya, telinga Tuhan kepada teriakan mereka yang minta tolong. Tadi doa tadi
kita segera. Bahkan ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan karena keegoisan kita. Amin. Jadi anak Tuhan siap menghadapi masalah. Kalau kita mau melihat Tuhan mendengar teriakan kita, berarti kalau kita nggak punya masalah, kita tidak mendengar teriakan yang kita dengar oleh Tuhan. Setiap hari kita merasa nyaman. Kapan kita mau berteriak kepada Tuhan? Kapan kita mau berseru kepada Tuhan? Tuhan, aku nggak kuat nih. Apakah di sini tidak pernah ada yang meminta Tuhan tolong? Tidak pernah minta pertolongan dari Tuhan? Saya rasa nggak ada ya. Semua kita butuh pertolongan Tuhan, amin. Jadi anak Tuhan harus siap menerima ketika kita tidak diterima. Jangan dikit-dikit jadi anak Tuhan itu baperan. Karena zaman sekarang pakai bahasa. Jadi ketika anak Tuhan difitnah, ya jangan gampang memfitnah balik. Hari-hari ini kita sering mendengar ya, berita-berita zaman sekarang ini banyak hoax, banyak fitnahan. Kita harus belajar. Jadi anak-anak Tuhan siap dibenci karena kebenaran, bukan dibenci karena kelakuan yang gak benar dari kita ya. Kita siap dibenci, difitnah kalau itu kebenaran. Dan sebaliknya ya, siap dibenci karena kesalahan, itu konyol. Siap dibenci karena dosa, itu konyol. Kita mau belajar. Sini jelas mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Berbahagialah kita bagian daripada orang yang dibenarkan Tuhan. Amin. Sehingga teriakan kita ketika kita minta Tuhan tolong, ketika kita menghadapi situasi yang tak nyaman, ketika kita menghadapi yang ketidakadilan, Tuhan tolong dong. Kita mendingan teriak di depan Tuhan, masuk dalam doa, daripada kita teriak di luar sana minta keadilan dari manusia. Nggak mungkin kita akan dapatkan. Jadi kita mau belajar, sama-sama kita mau belajar bagaimana sifat Tuhan memberikan satu kasih dan kemuliaan Tuhan. Kasih Tuhan itu gak bersahabat bagi kita semua. Tetapi kembali lagi bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita menunggu kemuliaan Tuhan datang kepada kita masing-masing. Apa yang kita merasakan kedamaian, anak-anak Tuhan hari-hari ini memang seringkali menghadapi goncangan yang luar biasa. Iblis tahu bahwa akhir-akhir ini waktunya semakin sempit, sudah mau selesai, sehingga kita ini anak-anak Tuhan di saat sekarang ini harus benar-benar kita harus kuat di dalam kebenaran. Kita harus kuat mengandalkan Tuhan. Jika kita memang menghadapi satu situasi kondisi yang tidak nyaman, yuk teriaklah kepada Tuhan yang hidup. Ya, jangan curhat kepada manusia. Salah curhat itu bisa membawa malapetaka. Seringkali ya, apalagi curhat kepada lawan jenis. Pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dialami bagi semua orang, tidak terkecuali anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, goncangan saat ini luar biasa. Bagi jemaat Tuhan dikuatkan,
banyak sekali hamba jatuh saat ini. Kenapa? Tidak mengingatkan, tidak pakai baju kebenaran, yaitu firman Tuhan. Ini anak-anak Tuhan saat ini, tantangan akhir zaman ini tidak main-main. Mari kita mau belajar sama-sama. Kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan serahkan kepada manusia atau keadaan. Kalau kita serahkan kepada keadaan, kita akan terhisap oleh keadaan. Hari-hari ini diingatkan kepada anak-anak Tuhan supaya kita bisa menjaga hati, menjaga perasaan, karena yang diserang adalah hati hari-hari ini. Ya, di sini bahwa jelas kembali bahwa firman Tuhan di sini adalah sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Dia berikan. Dia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Tahu ya, hidup tidak bercela. Jadi hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan, benar-benar kita jadi orang, ya, usahakan hidup ini jangan menyusahkan orang. Kita tahu ya, menyusahkan orang itu bukan cuma kita bagaimana ya, apapun yang kita pikir, sikap perbuatan kita tuh jangan menyusahkan orang. Bagaimana kita benar-benar kita semua yang hadir di sini mau diberkati Tuhan kan? Mau kebaikan Tuhan yang kita nikmati? Mari. Hidup tidak bercela di mana Tuhan. Amin. Tinggalkan segala dosa yang kita perbuat di luar sana. Bukan hari ini saat ini saja kita tinggalkan dosa karena kita berdiri, kita duduk di rumah Allah. Tetapi keluar dari pintu gereja ini, tetap pegang kebenaran dan keadilan Allah dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Hari-hari ini jadi anak Tuhan, jangan jadi anak Tuhan yang cengeng. Jadi anak Tuhan bisa kuat. Jadi anak Tuhan yang gak gampang baperan. Jadi anak Tuhan yang dengar-dengaran apa kata firman, bukan apa kata pembicara. Pembicara bisa salah menafsirkan, tapi masing-masing kita bisa melihat setiap kebenaran firman Tuhan yang kita baca jelas bahwa mau diberkati Tuhan, mau menerima kebaikan Tuhan, hiduplah tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Satu, kita baca di ayat yang terakhir ya, di Mazmur 37 ya. Mazmur 37 ayat kelima mulai. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jadi jelas ya, serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Wow. Kita serahkan seluruh masalah kita di hadapan Tuhan. Percaya kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, nggak bisa ditutupi. Kebenaran yang kita lakukan tidak bisa menutupi. Ya seperti terang, gelap pun nggak bisa menutupi. Kebohongan nggak bisa menutup kebenaran. Satu ketika pasti akan terbongkar. Dan hakmu seperti siang. Siang adalah hak kita untuk bekerja, bergerak,
melakukan aktivitas, bukan malam hari. Malam hari untuk tidur, jadi balik-balikin. Malam hari untuk bergerak, siang hari untuk tidur. Ya, hak kita siang, hak kita adalah melakukan semua aktivitas. Bisa kita lihat semua di siang hari. Ya, kita terimalah kebenaran firman Tuhan bagi kita siang hari ini. Puji Tuhan. Saya tidak bacakan firman Tuhan, biar firman Tuhan hari ini kita sama-sama kita mau belajar. Ya, Allah itu adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Dan kita sama-sama kita mau belajar, dan kita seperti pemain musik kita menaikkan satu pujian untuk menikmati kasih Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan bagi kita semua. Biarlah Tuhan pujian ini membangkitkan iman kami di hadapan-Mu. Kami sadar kami hidup di tengah-tengah yang penuh dengan badai pencobaan. Tapi landasan kami adalah firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan supaya kami tidak gampang terpapar. Kami mau belajar kebenaran
Setiap firman Tuhan yang kami dengar hari ini adalah kekuatan kami. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Ajarkan kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang memberikan terang di tengah-tengah dunia dalam kegelapan ini. Ajarkan kami Tuhan memberikan dampak yang baik di lingkungan kami, khususnya tanah keluarga kami masing-masing. Ajarkan kami Tuhan mengandalkan Tuhan. Kami dapat mengobati istri, anak, suami, saudara kami yang tersakiti. Kami membawa satu perubahan dalam keluarga kami. Tuhan tuntun kehidupan kami. Jadikan kami sumber kehidupan di tengah-tengah keluarga kami yang sangat membutuhkan kehidupan Tuhan. Dan membuka kami Tuhan membawa satu kehangatan di tengah-tengah keluarga kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau, kami akan dimampukan. Terima kasih. Naikkan pujian ini kembali lagi, kita masukkan doa. Haleluya. Biar Tuhan yang tuntut kehidupan kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, bukan anak-anak Tuhan yang cengeng. Kami mau hidup kami diubah oleh kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus bantu kami anak-anak Tuhan supaya iman kami jangan tertidur. Kami mau iman kami terang di tengah-tengah dunia dalam kegelapan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Kau melihat apa persoalan masalah yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan saat ini. Jika di antara mereka ada kelemahan, ada sakit hati, Tuhan obati dengan kuasa-Mu Tuhan. Maka kami mampu meninggalkan segala sakit hati kami. Kami mau taruh di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ada ego di hadapan kita manusia. Mintalah terus tuntun kehidupan kita semua, dan kita percaya Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan yang hidup, akan memberikan kita kekuatan baru. Tuhan ajarkan kita firman Tuhan kita sudah dengar. Ketika kita menghadapi satu masalah, kita teriak di hadapan Tuhan. Jangan
di hadapan Tuhan. Jangan cuma hadapan manusia. Berilah Tuhan, tuntun kami Bapa. Firman Tuhan kami sudah dengar dan ajarkan kami untuk melakukannya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah terima firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang mengajar kita, menguatkan kita pada pagi hari ini. Pada dasarnya Tuhan adalah matahari yang terang yang menyinari setiap kita, orang-orang yang mau percaya dan mengandalkan Dia. Kita kembali lagi di dalam ayat 11 kita baca. Tuhan inginkan, Mazmur 84 ayat 11, tolong slide ditampilkan. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada satu hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Supaya kita tidak bercelah, supaya kita jangan salah jalan. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada kita melancong ke kiri ke kanan, akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Sebab dari itu, biarlah kita tetap taat apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita mau setia supaya Tuhan pimpin kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati hamba yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan tetap pakai semakin hari semakin heran. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita bersama bangkit berdiri, kita akan pujian kami. Puji Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami tetap berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melihat,
Engkau yang menilik apa yang menjadi kebutuhan dan keperluannya. Tuhan, uluran tangan kasih-Mu yang kami rindukan Tuhan, buat pemimpin pujian, singer, pemain musik, penyambutan, sound system, overhead, bahkan yang merekam Tuhan. Hamba serahkan dalam tangan-Mu, kasih-Mu tetap ada bagi mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang menyediakan setiap berkat-berkat yang luar biasa bagi mereka. Setiap kami yang hadir pada pagi hari ini menikmati firman-Mu, memuji dan memuliakan Engkau. Terlebih Tuhan, Engkau sudah siapkan apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Engkau yang melihat setiap pekerjaan sidang jemaat-Mu, usaha mereka, pelayanan mereka, pekerjaan mereka Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan. Tangan kasih-Mu senantiasa ada bagi mereka Bapa. Kami tetap berdoa Tuhan buat anak-anak yang kecil, anak-anak balita, mereka yang mengikuti ibadah sekolah minggu. Berkat-Mu yang ada bagi anak-anak ini, hikmat akal budi senantiasa turunkan bagi mereka. Bahkan guru-guru sekolah minggu yang Tuhan percayakan Tuhan, senantiasa Tuhan juga dengar apa yang menjadi kebutuhan keperluannya Bapa. Mereka dapat setia untuk melayani Engkau Tuhan. Engkau yang tahu bagi mereka yang tidak punya pekerjaan, bukakan jalan bagi mereka Tuhan. Apa yang menjadi cita-citanya Tuhan, kami tahu terang-Mu ada bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami tetap berdoa buat sedang jemaat yang tidak bersama-sama Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, tangan-tangan yang sudah berkorban, yang sudah memberi, Tuhan yang balas mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih mereka yang memberikan milik-Mu Tuhan, baik yang transfer. Engkau juga tetap membukakan tingkat-tingkat langit-Mu sesuai kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau serahkan dari anak kecil sampai orang tua. Engkau yang tahu Tuhan kebutuhan-keperluan kami. Tetap Tuhan juga berikan kami kesehatan, sehingga kami tetap memuliakan dan memuji Engkau. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih. Kami akan terima berkat